Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan di perkuliahan akuntansi perbankan. Adapun pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai judulnya yaitu kredit bermasalah. Apa itu kredit bermasalah? Yakni kredit bermasalah ini adalah pola di mana pihak perbankan memberikan pinjaman atau memberikan kredit kepada nasabah ataupun debitur, di mana yang namanya debitur ini tidak mampu mengembalikan uang yang diberikan pinjamannya oleh bank. Artinya debitur mengalami kesulitan dalam mengembalikan uangnya kembali, gitu. Makanya disebut dengan nama istilah kredit bermasalah. Polanya bisa karena yang namanya debitur gagal bayar ataupun yang namanya debitur tidak mampu mengembalikan karena suatu hal. Nah, artinya yang namanya debitur di sini tidak mampu membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada bank seperti yang telah diperjanjikan di awal. Biasanya pihak perbankan memberikan pinjaman dan ada perjanjian di awal bahwasanya Anda harus mengembalikan uang sekian dari pokok dan juga bunganya. Artinya tidak mampu mengembalikan sebagian atau keseluruhan di sini artinya termasuk pokok dan juga bunganya. Adapun faktor penyebab kredit bermasalah di sini intinya terbagi dari dua hal. Yang pertama adalah faktor internal bank. Faktor internal bank di sini artinya kesalahan bank itu sendiri yang menyebabkan salah dalam pemberian kredit, gitu. Analisis yang salah, memberikan pinjaman kepada debitur yang belum visible ataupun memberikan pinjaman kepada debitur yang rekam jejaknya kurang baik. Kemudian adanya beberapa hal-hal seperti kolusi nepotisme dari pihak internal perbankan yang notabene harus memberikan pinjaman kepada debitur, misalkan ada hubungan keluarga sehingga ada konflik of interest di sana sehingga sulit dalam mengembalikan keuangan karena melibatkan perasaan ataupun analisisnya yang kurang tepat. Kemudian yang dalam yang kedua yaitu mengenai faktor eksternal bank, yakni faktor eksternal bank berarti bukan banknya, berarti di sini adalah debiturnya, sudah jelas. Artinya debiturnya yang memang salah dalam penggunaan atau manajemen keuangannya, seperti misalkan sengaja tidak melakukan pembayaran, dalam artian si debitur di sini tidak komitmen, tidak amanah. Kemudian yang kedua adalah debitur melakukan ekspansi terlalu besar sehingga dana yang dibutuhkan terlalu besar. Artinya niat awalnya misalkan usahanya hanya usaha bakso 1 outlet, tapi dengan pinjamannya hanya bakso 1 outlet, dia membuka 5 outlet tanpa memperhitungkan keuangan dan risikonya. Ataupun hal-hal lainnya, gitu. Faktor eksternal perbankan. Nah, pada pembahasan perhitungannya di sini kita untuk hari ini membahas mengenai performing loan. Intinya dalam kredit bermasalah menurut kolektabilitasnya di sini terbagi menjadi dua. Ada performing loan, ada non performing loan yang akan kita bahas selanjutnya. Kalau di performing loan di sini artinya kredit yang permasalahannya atau kolektabilitasnya cenderung masih lancar ataupun dalam perhatian khusus, karena kurang lebih di sana dikasih keterangan adalah sampai dengan 90 hari. Artinya ada kategorinya untuk performing loan di sini pinjamannya ada kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus itu masuk dalam performing loan. Kurang lebih seperti itu. Itu pembahasannya. Kita lanjut ke kasusnya yang sudah saya submit di e-learning, ya. Di sini ada kasus, ada 2 kasus A dan juga B, di mana nanti saya akan mencoba menjelaskan kasus A
Teman-teman silahkan lanjutkan di tugas untuk yang B. Diperhatikan. Contoh kasusnya yakni 10 April 2018, Bank Pamungkas mencairkan kredit kepada Firman sebesar 120 juta. Di sini ada Bank Pamungkas, ada juga debiturnya bernama Firman. Tanggal 10 April mencairkan, artinya dananya tanggal 10 April di sini sudah masuk ke rekening Firman. Jangka waktu yang diberikannya adalah 5 tahun, artinya selama 5 tahun di sini yang namanya Firman wajib mengembalikan dananya kembali kepada bank, baik pokok dan juga bunganya. Adapun bunga yang ditetapkan adalah 6% per annuity flat, yakni sama ya, kalau flat tiap bulannya pokok maupun bunganya dibayarkan sama. Kemudian angsuran setiap bulan dilakukan dimulai sejak 10 Mei. Artinya 10 April cair, sebulan setelah itu yang namanya Firman harus mengembalikan dananya secara bertahap atau berangsur. Denda atas pembayaran angsuran sebesar 1% dari total angsuran. Denda di sini terjadi jika apa? Jika yang namanya Firman melakukan telat bayar pada saat jatuh tempo ataupun tidak mampu membayar pada saat jatuh tempo. Makanya Firman dikenakan denda 1% dari total angsuran. Ya, denda di sini masuk pendapatan bagi pihak perbankan konvensional. Artinya nanti kalau ada denda masuk ke dana bank. Kemudian pada ilustrasinya nanti di sini kalau ilustrasi yang A, 10 Juli Firman melunasi seluruh angsuran termasuk yang tertunggak. Yang B, 10 Juli Firman hanya membayar angsuran jumlahnya 5 juta. Kita lihat dulu ilustrasi historinya. 10 April pencairan. Ya. 10 April pencairan, dananya masuk ke Firman. 10 Mei yang namanya Firman masih membayar dalam artian mulai mengangsur di 10 Mei. 1 bulan setelah pencairan. Di 10 Juni Firman menunggak, artinya di bulan kedua. Di bulan kedua saja di sini Firman sudah mulai menunggak. Artinya karena suatu hal tidak mampu membayar. Nah, sudah pasti di Juni di sini akan kena denda. Karena di Juni dia tidak bayar sama sekali. Nah, baru di bulan ketiga, di Juli, diperhatikan di ilustrasi A, di Juli di sini, di bulan ketiga Firman melunasi seluruh angsuran. Berarti kalau bahasa seluruh angsuran yang dibayar kapan aja? Yang Juni yang tertunggak, yang Juli pada saat jatuh tempo bulan ketiga, termasuk denda di dalamnya. Betul ya? Nah, nanti diperhatikan bagaimana cara ilustrasi pencatatan akuntansinya. Kita langsung ke ilustrasi pencatatan akuntansinya, diperhatikan. Di sini kebetulan metodenya adalah flat rate, artinya rata semuanya. Maka dari itu kita cari pokoknya rata juga, karena untuk pinjaman yang diberikan adalah 120 juta. Dibagi 60 itu berapa? Adalah 60 bulan. Dalam jangka waktu 5 tahun, 120 juta dibagi 60 hasilnya adalah 2 juta rupiah, itu untuk pokoknya. Kemudian untuk bunganya yang ditetapkan adalah 6% per annuity. Maka dari itu 6% per 12 ya, jumlah bulan dalam 1 tahun dikali 120 juta, hasilnya adalah 600 ribu. Pokoknya 2 juta, bunganya 600 ribu, total angsurannya adalah 2 juta 600 ribu. Jumlahkan. Denda 1% dari mana? 1% dikatakan di sini denda 1% dari total angsuran. Artinya total angsurannya 2.600.000, dendanya 1%, 1% dari 2.600.000. Hasilnya adalah 26.000. Yang namanya Firman harus membayar jika terjadi tunggakan. Dapat dipahami ya. Jadi pertama, setelah kalian membaca kasusnya, kalian tentukan dulu di sini berapa angsuran pokoknya, berapa angsuran bunganya, dan berapa dendanya. Kebetulan flat, mudah, tiap bulannya dibayarkan sama. Ya, saat bulan 1, bulan 2, bulan 3, dan seterusnya.
Tapi kalau teman-teman nanti ketemu kasus misalkan effective rate ataupun annuity rate ataupun sliding rate, teman-teman harus buat tabel dulu. Karena tiap bulan angsuran pokok dan bunganya berubah-ubah. Betul ya? Itu harus diperhatikan. Nah, di sini jurnal yang diperlukan pertama adalah tanggal 10 bulan 4 ya. Apa tadi judulnya? 10 bulan 4 adalah pencairan kredit. Artinya dananya sudah langsung diberikan kepada Firman. Kita langsung jurnal saja di sini tanggal 10 bulan 4 2018. Tidak perlu lagi membuat jurnal awal kewajiban komitmen. Di sini kita asumsikan saja langsung dananya diberikan kepada Firman, dananya langsung masuk gitu. Biaya provisi, biaya lain sebagainya itu sudah terjadi sebelumnya asumsinya. Jadi sini langsung kredit pada Firman kas sebesar 120 juta rupiah. Artinya dananya sudah masuk di tanggal 10 April. Sama seperti biasa, kita harus menghitung bunga yang berjalan. Di sini jelas ketika menghitung bunga berjalan adalah di akhir bulan. Di akhir bulan 4, yakni tepatnya di tanggal 30 April dengan jurnal bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga. Di mana angka yang diperoleh adalah 414.247. Dari mana? Sama seperti biasa, di sini perhitungannya adalah ada dua caranya sebenarnya. Bisa dengan cara yang atas, dengan juga cara yang kedua ini. Ya, teman-teman nanti ilustrasikan seperti apa. Kita menggunakan cara yang pertama, yakni 21/365. 21 pasti teman-teman sudah pada tahu. 10 sampai dengan tanggal 30. Memakan waktu 21 hari per 365 kali 6% bunganya dikali 120 juta. Maka hasil yang ditemukan adalah 414.247. Ya, itu bunga berjalan, bunga yang masih harus diterima. Artinya belum diterima oleh bank. Ya. Bahkan yang harus diterima oleh bank berapa totalnya tiap bulannya? 600.000. Artinya baru diakui pendapatannya 414.247. Kita masuk ke bulan Mei. Di sini kalau menurut ilustrasi kasusnya di Mei ini yang namanya Firman masih mampu membayar. Karena di April, di Mei Firman membayar. Kalau angsuran pokoknya 2 juta dan bunganya 600.000, berarti totalnya 2.600.000 di sini Firman bayar. Dan bank nerima 2.600.000. Kas 2.600.000 betul. Di kreditnya apa saja? Kredit pada Firman dipindahkan ke kredit karena sudah dibayar sebesar 2 juta. Artinya di sini memasukkan angka pokoknya. Sementara di sini kita memasuki angka bunganya. Bunga yang masih harus diterima asalnya di debit dipindahkan ke kredit, ya 414.247 dipindahkan ke kredit, dan pendapatan bunga. Dari mana pendapatan bunga 185? Itu adalah nilai 600.000 dikurangi 414.247. Ketemulah angka 185.753. Maka ketika dijumlahkan di sini adalah 600.000. Maka total ketika dijumlahkan summary adalah 2.600.000. Artinya angsuran pokoknya 2 juta, angsuran bunganya 600.000. Itu untuk bulan Mei. Masih sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Selanjutnya, tanggal berapa lagi? Di akhir Mei. Masih menghitung bunga berjalan lagi. Di Mei, terakhirnya adalah tanggal 31. Beda kalau tadi April 30, di Mei 31. Maka hanya sedikit pergeseran dengan jurnal yang masih sama, bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga, perhitungannya hanya bergeser di angka 21 menjadi 22. Per 365 kali 6% kali 120 juta, maka hasil yang diperoleh adalah kurang lebih 433.973. Bunga berjalan yang diakui tapi belum diterima dari total keseluruhannya ada 600.000. Kemudian tanggal 10 Juni. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Kalau di 10 Mei yang namanya Firman membayar 2.600.000, di 10 Juni lihat ilustrasi kasusnya. 10 Juni ya, Firman menunggak angsuran.
Artinya di 10 Juni Firman tidak mampu membayar baik pokok ataupun bunganya. Artinya nggak bayar sama sekali dulu di sini. Maka apa yang dicatat oleh bank tanggal 10 Juni, bank tidak menerima kas apapun. Bank hanya mencatat bunga yang masih harus diterima. Karena di perbankan itu yang namanya bunga itu pendapatan. Jadi yang dicatat terlebih dahulu karena basisnya adalah akrual, bunganya dulu atau pendapatannya dulu. Kasnya di sini karena belum menerima kas, ya nggak dicatat gitu pokoknya. Jadi hanya mengakui pendapatan terlebih dahulu, pendapatan bunga. Artinya di sini tulisnya adalah bunga yang masih harus diterima pada pendapatan bunga. Angkanya 166027. Ya, dari mana? Ya ini selisih. Karena tadi sudah berjalan 433, 973, harusnya di sini nerima 600.000 kan? Maka di sini tidak nerima apapun, di sini dicatat 166027. Jadi kalau misalkan ini dijumlahkan pun totalnya 600.000 dan itu belum diterima oleh bank. Pokoknya apalagi belum diterima oleh bank. Dapat dipahami ya? Oke. Selanjutnya adalah pendapatan bunga yang masih harus diterima di 30 bulan 6. Artinya sama di akhir bulan tersebut pasti bunga berjalan 30 bulan 6. Ini sama polanya dengan April, saya kasih keterangan di sini karena jumlah harinya kembali lagi ke 30 ya. Jadi kalian tanpa harus melakukan perhitungan juga sebenarnya di sini angkanya sudah sama 414. Lihat sini ya di April. Jadi hanya tinggal masukkan saja 414247 bunga yang masih diterima pada pendapatan bunga. Ya, jadi di jurnal 31 bulan 5 sampai 30 bulan 6 ini jurnalnya semua sama karena belum menerima apa-apa, masih menunggak. Oke, 30 bulan 6. Setelah 30 bulan 6 di sini adalah 10 bulan Juli. Di 10 bulan Juli ini adalah jurnal terakhir di mana di 10 bulan Juli ilustrasinya adalah Firman melunasi seluruh angsuran yang tertunggak. Seluruh bahasanya. Mei sudah bayar ya, sudah. Juni yang tertunggak berarti dibayarkan. Juli yang memang pada bulan tersebut jatuh tempo 2 bulan ya, plus denda pada bulan Juni. Denda hanya terjadi pada bulan Juni. Juli tidak usah diperhitungkan karena Juli dia bayar di Juli itu seluruh angsuran termasuk yang tertunggak. Bahasanya oke. Di sini saya buat 2 pembagian di 10 Juli. Ya. Ada yang pembayaran angsuran Juni karena itu tunggakannya, kemudian pembayaran angsuran Juli yang memang bulan tersebut jatuh temponya. Di Juni tunggakannya mencatatnya masih sama di sini 10 Juli. Jangan sampai jurnalnya di sini kalian salah tanggalnya. Artinya jurnalnya di sini 10 Juli. Angkanya adalah kas ya. Kemudian kita lihat dulu ke kreditnya dulu deh. Kredit pada Firman jelas sama 2 juta. Ya, pokok. Pendapatan bunga dan bunga yang masih harus diterima angkanya yang ini. Diperoleh dari mana? Lihat yang Juni. Ya, yang Juni. Berarti kalau kalian acuannya Juni adalah angkanya yang sini. Nah, ini. Juni 433973 dan 166027 dimasukkan ke sini, maka totalnya adalah 600.000. Kemudian pendapatan bunga dari mana? Pendapatan bunga tersebut 26.000 tadi dari total 1% dikali total angsuran 26.000. Maka kalau dijumlahkan di sini kas yang diterima oleh pihak perbankan adalah 2.626.000. Itu pembayaran angsuran Juni, baru yang Juni. Kemudian yang Juli, masih di tanggal 10 Juli juga, nerima kas, sama seperti biasa 2.600.000 karena tidak ada denda. Kredit pada Firmannya adalah 2 juta rupiah. Dan angka di sini 600.000 diperoleh dari mana? 414-nya sudah diperoleh, perhitungannya. Ya. Kemudian 185 adalah 600.000 dikurangi 414 ya, atau balik lagi ke angka yang sama seperti di bulan Mei yang dimana Firman mampu membayar angsurannya. Oke, dapat dipahami ya.
Nah, itu ada ilustrasi dari performing loan. Yang harus diperhatikan oleh kalian dari summary keseluruhannya adalah di sini, ini karena kebetulan flat diberi kemudahan dalam ilustrasinya, ya udah berarti dari bulan-bulan selanjutnya sama angsurannya, tidak perlu dihitung lagi. Tapi kalau teman-teman nanti ketemu kasus efektif ataupun lainnya, itu harus dihitung dulu tabelnya. Maka kalian akan tahu tiap bulannya nanti berapa sih perhitungan dendanya, kemudian berapa sih bunganya, berapa pokok dan lain sebagainya. Yang harus diperhatikan lagi adalah potongan-potongan bunga berjalan di sini. Jangan sampai kalian tertinggal. Mentang-mentang 600.000 mudah, ya udah masukin 600.000, salah. Tapi tetap harus ada bunga berjalan. Dan juga harus diperhatikan ada di akhir, di sini di mana di sini membayar seluruhnya. Kalian dulu catat yang Juni dulu yang tertunggak dan juga Juli yang memang pada bulan tersebut harus bayar. Selanjutnya untuk ilustrasi kasus selanjutnya kalian kerjakan yang dimana nantinya yang harus kalian perhatikan adalah kalau ngelihat kasus selanjutnya adalah di angkanya 5 juta. Nah, ini harus kalian perhatikan. Kalau di sini seluruh angsuran, kalau selanjutnya ada 5 juta, nanti seperti apa? Clue dari saya adalah ketika bank menerima pembayaran, yang dia akui pertama kali terlebih dahulu adalah pendapatan bunganya terlebih dahulu. Dia mengakui bunga terlebih dahulu, artinya yang diakui kalau nerima uang, bunganya dulu deh yang dia terima. Selanjutnya adalah dendanya, ya. Baru selanjutnya adalah pokoknya yang dia akui kalau ada sisanya. Oke, dapat dipahami. Jika masih ada yang belum jelas, boleh selanjutnya ditanyakan lagi di WhatsApp group ataupun di media e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.